Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencrit demi seencrit lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan sop e-learning One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1065 akan mendapatkan color cover, serta Oda akan menggambarkan color cepirit yang akan didedikasikan untuk One Piece Movie Red. One Piece chapter 1065 mendapatkan judul Six Vegapunk, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti ke-6 Vegapunk. One Piece chapter 1065 diawali dengan memperlihatkan kondisi di kapal Thousand Sunny. Terungkap alasan mengapa Zoro dan Brook memutuskan untuk tetap berada di atas kapal. Zoro berkata jika tempat ini merupakan pulau milik pemerintah dunia. Jika kru yang lain ternyata ditangkap, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Ucap Zoro pada Brook. Brook ternyata juga memiliki pemikiran yang sama seperti Zoro. Lalu dia menawarkan teh hitam pada Zoro. Tiba-tiba Karibo si lumpur lapindo muncul dan mengganggu keintiman Zoro dan Brook. "Hey bro," ucap Karibo. "Oh, ternyata kau masih di sini," ucap Zoro. Karibo menjawab dengan sedikit panik. Dia memang sempat berkata jika dirinya akan nebeng dengan bajak laut topi jerami dan akan pergi kemanapun setelah keluar dari Wano Kuni. Tapi bukan di sini juga, baka. Karena tempat ini milik pemerintah dunia, ucap Karibo. Zoro tersenyum. Dia berterima kasih pada Karibo karena telah membantu Luffy saat dia kelaparan di Wano Kuni. Lalu Zoro mengusir Karibo. Sambil menangis, Karibo akhirnya pergi, dan dia akan selalu mengingat perbuatan membagongkan yang dia terima dari kru topi jerami selama ini. Shin kemudian berpindah. Grup Sanji diperlihatkan sedang memasuki laboratorium milik Dr. Vegapunk. Usopp terkejut karena tangga yang dia pijak bisa bergerak sendiri. Nami berkata jika tangganya saat ini sedang melayang. Franky bertanya pada Lilith, bahan bakar apa yang mereka gunakan untuk menggerakkan semuanya. Lilith menjelaskan jika mereka menggunakan api untuk mengkonversinya menjadi berbagai macam bentuk energi. Sampai saat ini Vegapunk masih terus melakukan penelitian agar dia bisa menciptakan matahari buatan. Namun tiba-tiba Lilith berjalan menembus tembok yang ada di ruangan tersebut. Para kru topi jerami kebingungan mencari keberadaan Lilith. Namun dari balik tembok terdengar suara yang menyuruh mereka untuk berjalan saja seperti yang dilakukan oleh Lilith barusan. Mereka semua berhasil berjalan menembus dinding. Usopp terkejut karena dinding tersebut berubah kembali menjadi dinding baja setelah mereka berhasil melewatinya. Kru topi jerami akhirnya masuk ke dalam laboratorium milik Dr. Vegapunk. Mereka tak bisa menemukan Lilith, namun ada suara yang meminta mereka agar tetap terus berjalan ke depan. Sanji menanyakan siapa yang tadi berbicara dengan mereka. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Vegapunk Edison dan meminta mereka kembali agar terus berjalan ke depan. Sembari berjalan, Nami berpikir jika mereka pasti akan menemukan harta karun masa depan di hadapan mereka. Usopp mengejek Nami perihal harta karun masa depan tersebut, dan walhasil dia mendapatkan tendangan dari kaki mulus milik Nami. Langkah mereka terhenti setelah kru topi jerami melihat ada Jinbe di hadapan mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa Jinbe bisa ada di tempat ini. Robin berkata jika sosok tersebut berbeda dengan Jinbe dan dia terlihat lebih muda. Usopp berkata jika kemungkinan yang pertama dia adalah anaknya Jinbe. Nami berkata jika kemungkinan yang kedua, Jinbe telah diubah menjadi anak kecil. Dan Sanji menambahkan, jika kemungkinan ketiga, sosok yang ada di hadapan mereka hanya mirip dengan Jinbe. Ditambah lagi, sosok itu memiliki sayap, sehingga tak mungkin dia adalah Jinbe. Tiba-tiba Seraphim Jinbe menyerang kru topi jerami. Mereka sadar jika semua ini adalah jebakan, karena tak mungkin jika pihak pemerintah dunia akan menyambut mereka dengan hangat. Nami menyadari jika di hadapannya adalah kloningan dari Jinbe. Dia kemudian bersiap menyerang menggunakan Kalimatak plus Zeus yang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba Seraphim Jinbe berenang di atas lantai baja. Usopp sadar jika hal itu adalah kemampuan buah iblis. Bahkan Franky juga menyadari jika kekuatan itu sama dengan milik Senior Pink. Seraphim Jinbe berhasil meremas Nami di bagian lehernya. Melihat Jinbe melakukan hal tak senonoh pada Nami, Sanji langsung murka. Jikalau yang dihadapannya saat ini adalah Jinbe asli, Sanji akan tetap memberikan hukuman mati padanya. Robin langsung menggunakan kloningan raksasanya dan bersiap untuk menyerang Seraphim Jinbe. Robin menampar Seraphim Jinbe, namun dia bisa menahannya menggunakan teknik Fishman Karate. Usopp bersiap menembakkan Pop Green-nya. Serangan Usopp berhasil meledak, namun ternyata Seraphim Jinbe
sudah tak ada di tempat tersebut. Dia berniat menyerang Usopp, namun Sanji berhasil menendang Seraphim Jinbe menggunakan teknik Diable Jambe. Dalam raw yang sudah beredar, tidak diperlihatkan kaki Sanji yang retak saat menendang Seraphim Jinbe. Sepertinya para leaker ini fan guy-nya Zoro semua. Di sisi lain, Franky bersiap menembakkan laser beam ke arah Seraphim Jinbe. Melihat hal tersebut, Vegapunk Edison langsung memerintahkan Seraphim Jinbe untuk menghindarinya. Alasan Edison memerintahkan Seraphim Jinbe untuk menghindar karena robot bocil FF itu belum pernah diuji coba ketahanannya terhadap laser beam. Akhirnya diperlihatkan sosok dari Vegapunk Edison, sang pemikir. Edison merupakan sebuah robot kecil dengan kepala mirip bola rugby serta telinga kelinci. Dia menggunakan baju yang sama dengan Vegapunk Atlas. Selain itu, di punggungnya terdapat baling-baling yang digunakan untuk terbang. Lilith sangat kesal ketika melihat kru topi jerami yang berusaha untuk menghancurkan Seraphim, karena mereka tak tahu betapa mahalnya saat menciptakan Seraphim tersebut. Lilith berencana membunuh mereka semua, tapi dia dicegah oleh Edison. Ternyata Vegapunk Edison mendapatkan ide penemuan terbaru setelah melihat pertarungan Seraphim Jinbe melawan kru topi jerami. Dia kemudian menyerahkan pengendalian Seraphim Jinbe pada Vegapunk Pythagoras, sedangkan Edison akan segera menggambar blueprint penemuan terbarunya. Pythagoras juga senang karena mendapatkan data pertarungan semacam ini merupakan hal yang cukup sulit. Vegapunk Pythagoras, sang kebijaksanaan pun diperlihatkan. Penampilannya sama persis seperti Robocom yang diadaptasi dari film Ganbare Robocon series. Edison terus-menerus mendapatkan ide untuk penemuan terbarunya. Dia meminta Vegapunk York untuk terus makan agar energi dari Edison tetap terisi. York terus-menerus memakan makanan untuk mensuplai energi pada Edison. Di sisi lain, Pythagoras masih terus mencatat semua gerakan yang terjadi dari pertarungan antara Seraphim Jinbe melawan kru topi jerami. Para staf terus memberikan makanan pada York, dan mereka berkata jika York sedang pergi ke toilet. Namun para staf yakin jika York sebentar lagi akan melakukan kebiasaannya. Ternyata setelah York memakan banyak makanan, dia akan tertidur. Bahkan para staf berkata jika saat ini York sedang melakukan hibernasinya yang keempat. Vegapunk York memakan banyak makanan yang digunakan sebagai suplai energi untuk para kloningan Vegapunk yang lain. Vegapunk York, sang kerakusan, diperlihatkan sebagai seorang wanita. Perawakannya sama seperti Lilith, namun York memiliki rambut panjang dan terdapat bintik-bintik di wajahnya. Dia menggunakan jaket berwarna putih dan tank top hitam. Selain itu, kancutnya pun terlihat. Para staf kemudian segera membawa blueprint yang baru saja diselesaikan oleh Edison pada Pythagoras, dan mereka juga mempersiapkan eksperimen untuk Edison dari hasil blueprint yang tadi sudah dibuatnya. Vegapunk Sokka muncul dan menghentikan Seraphim Jinbe agar tak menyerang lagi. Sokka memarahi Lilith, Edison, dan Pythagoras. Sokka kemudian memperkenalkan dirinya pada kru bajak laut topi jerami, namun Sanji dan yang lainnya tak bisa bergerak. Sokka berkata jika dia mampu mengontrol magnet yang ada di sepatu mereka sesukanya, sehingga saat ini sepatu yang dikenakan kru topi jerami menempel dengan lantai. Sokka melakukannya karena dia tak bisa dengan mudah mempercayai bajak laut. Sokka bertanya pada kru topi jerami, apakah mereka melihat pulau ini sebagai pulau masa depan. Kru topi jerami menyetujui pernyataan dari Sokka. Bahkan Franky sangat ingin melihat teknologi yang digunakan oleh Dr. Vegapunk. Namun Sokka berkata jika semua ini adalah masa lalu. Dan hal itu membuat Franky kaget saat mendengarnya. Scene kemudian berpindah. Grup Luffy diperlihatkan menemukan sebuah robot kuno yang mirip seperti Oni dengan tanduk sebelah kirinya yang patah. Mereka menyadari jika robot itu sudah sangat tua. Namun Jinbe heran karena teknologi yang digunakan untuk membuat robot itu bergerak berasal dari masa depan. Saat robot Oni raksasa itu diperlihatkan, Sokka menceritakan pada Franky jika pada masa lalu terdapat negeri yang sama seperti Egghead di masa sekarang. Sebuah kerajaan yang memiliki peradaban yang sangat maju ada sekitar 900 tahun yang lalu. Apakah kalian mempercayainya? Ucap Sokka. Wadaw, kerajaan yang dimaksud oleh Sokka pasti adalah kerajaan kuno, The Great Kingdom. Semakin membagongkan saja fakta yang akan diungkap oleh Oda Sensei ke depannya. Pada akhir One Piece chapter 1065, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan, One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece chapter 1065. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like,
share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.